Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, baik yang ada di rumah gereja ini maupun di rumah masing-masing, mari kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, benar bahwa Engkau telah bangkit. Namun ya Tuhan, kami seringkali menolak berkat kebangkitan itu. Karena di dalam realitas kehidupan kami, ketika hidup kami penuh dengan kesulitan, kesusahan, bahkan ketika kami jaya, kami berhasil, terkadang kami menjadi takut, cemas, khawatir dengan kehidupan ini. Padahal Kristus telah memberikan jaminan bahwa kami semua yang percaya kepadamu bangkit dalam kehidupan ini. Dan karena itu ya Tuhan, salah satu bagian dari ibadah Paskah ini, kami akan mendengarkan firman. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman Tuhan ini boleh disampaikan dengan hikmat surgawi, dengan kekuatan Roh Kudus. Bukan untuk menyenangkan kami, atau kami sendiri memilih mana firman yang harus kami ambil dan kami nikmati. Tetapi biarlah itu boleh mengubah hati kami, mengubah pikiran kami, mengubah karakter kami, sehingga hari demi hari kami menjadi seperti Kristus. Ya Roh Kudus, berbicaralah, tuntunlah kami. Pakailah hamba-Mu menjadi alat kebenaran untuk menyampaikan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat Paskah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama menikmati bacaan firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengarkanlah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka,
Demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dengan setia dalam hidupnya. Firman-Mu Tuhan pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya. 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 Silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, coba tebak jasad siapa ini? Petunjuknya gampang. Di peti kristalnya ada tulisan seperti ini. Telah wafat pemimpin terbesar semua manusia, semua bangsa, sepanjang masa. Ia adalah penguasa kemanusiaan baru. Ia adalah penyelamat dunia. Ayo, siapa yang berani tebak? Tahu? Tahu? Tidak tahu? Wah, kalau tidak tahu berarti sudah tidak cocok nih ya. Bayangkan, ada tulisan pemimpin terbesar dunia, semua bangsa, sepanjang masa. Wow, ia adalah penguasa kemanusiaan baru. Ia adalah penyelamat dunia. Tulisan itu ada di sebuah peti kristal. Di dalam peti kristal itu, ini tanda-tandanya ya. Ya, dia seorang tokoh komunis dan perdana menteri pertama. Siapakah dia? Sekarang sudah berubah dan sedang berperang dengan Ukraina. Ya. Oh. Ya. Vladimir Lenin. Oh, dia. Yang lain belum lahir, saya juga belum lahir waktu itu ya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, pertanyaannya buat kita adalah apa artinya kalimat yang luar biasa agung, luar biasa tinggi itu, ya. Pemimpin dunia, penyelamat dunia. Tetapi ada satu kalimat yang sangat mengganggu. Telah wafat. Telah wafat. Telah meninggal. Ya, mungkin kalau dia sudah jadi Kristen ya rip lah gitu ya. Pemimpin terbesar semua manusia dan penyelamat, tetapi dia telah wafat. Tidak ada artinya. Tidak hanya Opa Lenin, tetapi juga ada pemimpin-pemimpin besar yang pernah hadir di dunia ini. Mereka barangkali sangat berjasa dan dikenal orang, tetapi telah wafat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, paling hanya nama besar mereka yang kita kenal. Kalau toh itu diajarin ya, kalau enggak lupa gitu. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahukah kita bahwa ada seorang tokoh besar yang juga wafat, meninggal, rip. Tetapi pada hari ketiga dia bangkit dari orang mati. Siapa dia? Yesus. Siapa dia? Yesus Kristus, ya. Yesus Kristus. Dia telah bangkit. Kalau seandainya Yesus tidak bangkit, walaupun dia berkata, "Aku adalah kebangkitan dan hidup." Tapi kalau Yesus tidak bangkit, bagaimana Bapak Ibu? Dia tidak lain atau dia pasti sama dengan tokoh-tokoh besar tadi.
Kalau dia tidak bangkit, maka berarti apa yang dilakukan oleh Yesus semua sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam pasal 15 yang kita baca ini, Paulus membahas masalah-masalah yang sedang terjadi di jemaat Korintus, khususnya tentang kebangkitan. Ternyata pengajar palsu, tetapi tidak hanya pengajar palsu. Orang-orang yang ada di Korintus juga punya keyakinan. Tidak percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Budaya Yunani, banyak orang yang tinggal di sana. Mereka mengatakan bahwa yang kekal itu jiwa. Tubuh itu hanyalah penjara dari jiwa. Tubuh itu kotor, tubuh itu buruk. Kalau tak ada kebangkitan, maka jiwa itulah yang kekal. Ada juga yang percaya bahwa kebangkitan itu nanti, pada akhir zaman, bukan sekarang. Itu ada dalam Alkitab, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tapi sebelum kita bicara banyak tentang kebangkitan, maka kita tentu akan melihat ada bagian yang sudah dikhotbahkan kemarin oleh Pendeta Ruben. Paulus mengingatkan mereka. Paulus sudah mengajar mereka tentang kematian dan kebangkitan. Mereka sudah menerima, mereka sudah percaya. Namun nyatanya adalah masih ada saja anggota jemaat yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang sesat, yang tumbuh subur pada waktu itu, yang tidak percaya kepada kebangkitan orang mati. Untuk itulah Paulus menasehati agar supaya mereka berdiri teguh di dalam Injil yang menyelamatkan mereka. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Hanya dengan berpegang teguh pada Injil, mereka dapat diselamatkan dan dibangkitkan dari kematian. Sampai di sini Bapak Ibu percaya? Percaya pada Injil keselamatan? Percaya? Selesailah khotbah kita. Nah, Bapak Ibu yang kekasih, tapi pertanyaan berikut adalah apa sih yang menjadi sorotan utama dari Injil yang dimaksud oleh Rasul Paulus? Ayat 3 dan 4. Dia berbicara tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Yang pertama, makna kematian. Kematian Kristus bagi orang-orang berdosa mengandung dua sisi. Yang pertama yaitu tentang kesejarahan, dan yang kedua adalah sisi teologis. Kristus mati di atas kayu salib adalah fakta historis. Sedangkan untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara-saudara merupakan makna teologis dari kematian tersebut. Sampai sekarang masih ada orang yang menyangkali kematian Kristus. Ada yang mengatakan, ya yang disalib itu bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Sanggahan itu sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Karena para penulis non-Kristen itu menyinggung tentang Kristus yang disalibkan pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Bayangkan, kalau yang menulis ini sejarawan Kristen, ya barangkali ya sama lah. Tapi ini yang non-Kristen. Mereka membuktikan dalam tulisan mereka bahwa Kristus pernah disalibkan. Ada juga yang menganggap bahwa kisah kematian Yesus bohong. Kalau bohong mestinya penulis Injil memilih cerita yang lebih menakjubkan dan viral. Tapi nyatanya tidak demikian.
Bagi saya dan saudara-saudara, Kristus tidak hanya mati, namun karena dosa-dosa kita. Itu adalah pusat pengakuan kita. Kristus mati supaya kita tidak hidup lagi di dalam dosa. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya apa? Supaya dalam Dia, dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Allah. Kemudian kita membaca kalimat, Ia telah dikuburkan. Muncul secara singkat untuk menandaskan realitas bahwa betul Kristus sudah dikuburkan. Dan juga finalitas dari kematian Kristus. Ia tidak hanya pingsan atau lemas di atas kayu salib. Ia benar-benar mati dan dikuburkan. Yang kedua, tentang bukti kebangkitan Yesus. Penegasan tentang realitas kematian Kristus juga diteguhkan oleh pemunculan kalimat pada hari ketiga. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari tradisi Yahudi, seseorang dikatakan benar-benar sudah mati, tak terbantahkan, jika sudah berada di dalam kuburan selama 3 hari. Selama 3 hari. Nah, kebangkitan pada hari ketiga menunjukkan orang yang bangkit itu sebelumnya benar-benar telah mati. Kata yang menarik, dibangkitkan. Ini mau menyeratkan apa? Walaupun kadang-kadang Bapak Ibu kita di Yohanes 10 ayat 18 kita menemukan Yesus bangkit sendiri. Lalu kemudian di dalam Roma 1 ayat 4 dibangkitkan oleh Roh. Tetapi dibangkitkan dalam 1 Korintus 15 ayat 4 ini mau menegaskan bahwa Allah sebagai subjek. Allah berkenan atas hidup dan karya yang Kristus telah lakukan. Kebangkitan Kristus membuktikan bahwa Allah berkenan atas penebusan Kristus melalui kematian. Jadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, fakta bahwa kematian dan kebangkitan Yesus didukung oleh para saksi mata yang telah melihat Yesus bukan dalam waktu yang bersamaan, bukan di tempat yang sama, tetapi di waktu-waktu yang berbeda, tentang waktu yang panjang dan juga di tempat yang berbeda. Di sana disebutkan ada Kefas, ke-12 murid, lebih dari 500 saudara, Yakobus, semua rasul, dan yang paling akhir Paulus sendiri. Kehadiran dari para saksi itu yang begitu banyak itu mau menanggalkan keraguan beberapa orang terhadap kebangkitan Kristus. Selain itu, kehadiran para saksi mau membuktikan bahwa Kristus itu, kebangkitan Kristus itu secara fisik, secara tubuh, bukan secara roh. Tapi Paulus berbicara Yesus bangkit secara tubuh fisik yang dapat dilihat dengan mata telanjang. Di samping itu, penampilan dihadirkan saksi mata dalam beberapa peristiwa yang berbeda juga menandaskan bahwa historitas tak terbantahkan dari kebangkitan Yesus. Maka kisah kebangkitan Yesus bukanlah hasil halusinasi atau wujud depresi dari para murid, apalagi yang sempat heboh di Indonesia. Hanya metafora, tidak benar-benar terjadi. Tetapi yang benar terjadi adalah Kristus bangkit. Bapak Ibu percaya Yesus sudah bangkit? Percaya? Amin. Buat kita selesai yang kedua. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi yang penting sekarang adalah buat kita, buat saya dan saudara-saudara.
bahwa kita telah percaya Kristus sudah mati, kita percaya Kristus sudah bangkit, ya, sudah naik ke surga dan seterusnya. Nah, saya ingin tanya, Bapak Ibu percaya nggak kalau sekarang Bapak Ibu sudah diselamatkan? Percaya. Bapak Ibu berani berdiri di hadapan Tuhan waktu pengadilannya, dan Tuhan akan bertanya kepada Bapak Ibu. Coba sebutkan alasan. Apa yang bisa membuat saya menyelamatkan Bapak Ibu? Bapak Ibu akan menjawab apa? Alasan utama. Apa jawaban? Karena saya sudah percaya kepada Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Itu yang dikatakan oleh Alkitab. Hafal ini. Setelah selesai ini lalu kemudian di rumah hafal terus, ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9. Ada kepastian keselamatan. Dan kita sudah miliki itu. Jangan lagi diragukan. Karyawan di sinode, ya, sekarang luar biasa Bapak Ibu. Setiap orang, tukang becak, satpam, setiap orang, bahkan pendeta sekalipun, istri pendeta didatangin, dan pertanyaan itu disampaikan. Roh Kudus bekerja, dan Roh Kudus itu menyampaikan, Bapak Ibu harus percaya Tuhan Yesus supaya ada jaminan keselamatan. Wow, luar biasa. Kita sudah sekian puluh tahun percaya Tuhan Yesus, udah hafal mati di dalam kepala dan di luar kepala, tapi semangat militernya tidak seperti itu. Nah, yang ketiga, oleh kasih karunia Allah, setiap orang percaya didorong untuk menyaksikan Injil keselamatan. Jadi kita tidak hanya percaya Yesus sudah mati untuk dosa-dosa kita, Yesus sudah bangkit, ya, memberikan kepastian keselamatan kekal dan tidak akan dibinasakan, tapi ada bagian yang ketiga. Oleh karena kasih Allah, setiap orang percaya didorong untuk menyaksikan Injil Kristus. Rasul Paulus tidak hanya melihat dan mengagumi serta terpesona kepada Kristus yang bangkit. Tidak. Dia didorong untuk menjadi pemberita keselamatan. Paulus sadar bahwa dia adalah rasul yang paling hina, paling tidak layak, bahkan paling berdosa. Sebagaimana suratnya pada Timotius. Dia tidak layak. Dia paling hina, tidak layak, paling berdosa karena dia penganiaya jemaat. Akan tetapi karena kasih karunia Allah yang telah dianugerahkan kepadanya, dia tidak hanya berhenti untuk tidak berbuat dosa, berhenti untuk berbuat dosa ini, itu dan sebagainya, tetapi dia giat memberitakan Injil. Bukan levelnya sama dengan para rasul, tetapi lebih dari itu dikatakan dia bekerja keras. Dia giat melakukan pemberitaan Injil dalam segala keadaan. Dengan teguh, tanpa lelah, tanpa kendor, Paulus melayani memberitakan Injil. Dia rindu agar setiap orang boleh mendengarkan berita Injil keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus. Dan dia mengingatkan juga jemaat Korintus untuk melakukan panggilan itu. Di hari Paskah tahun 2022 ini, bagaimana saya dan saudara-saudara, kita percaya bahwa benar-benar Yesus sudah bangkit. Dosa dan maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita. Tetapi terkadang kita masih bergumul dengan dosa. Kita tidak mau melepaskannya.
Karena memang dosa itu nikmat. Dosa itu bebas. Bebas, nikmat. Tetapi jangan lupa, dia menghancurkan. Bahkan menghancurkan hubungan saya dan saudara-saudara dengan Allah. Yesaya 59 ayat yang kedua. Sadarilah bahwa betul Kristus sudah mati untuk dosa-dosa kita. Tapi jangan lagi hidup dikendalikan oleh dosa. Yesus sudah melucuti kuasa dosa itu. Tapi kita bagaimana? Kuasa Kristus yang dibangkitkan itu ditaruh dalam hati kita, ditaruh dalam pikiran kita untuk mengingatkan. Jangan menyalibkan aku untuk kedua kali. Karena perbuatan dosa kita. Cukup sekali Yesus mati di atas kayu salib. Jangan bikin 2 kali, 3 kali. Kita adalah manusia baru. Dan terus diperbaharui oleh Roh Kudus. Agar supaya kita menjadi alat kebenaran. Benci dosa, lawan dosa. Jangan biarkan dia in the cost di dalam hati kita. Karena lambat laun dia akan menjadi tuan bagi kita. Orang yang telah mengalami kuasa kebangkitan Kristus terpanggil untuk menangkal berbagai bentuk dosa. Dosa-dosa yang muncul sekarang beraneka ragam, Bapak Ibu. Ada tentang penelantaran anak. Ada juga penelantaran orang tua. Padahal waktu masih kecil, orang tua sudah setengah mati mengurus. Setengah mati, untung tidak 100% mati ya. Tapi ketika kita sudah dewasa, orang tua sudah tua, sudah lemah, penyakitan. Kita tidak memperhatikan mereka, mengurus mereka, menghargai mereka. Kasihan orang tua seperti itu. Tapi saya percaya di Gereja Kristus Bogor nggak ada. Betul Bapak Ibu? Amin. Puji Tuhan ya. Buat catatan, mulai hari ini sampai Tuhan panggil, saya akan mengurus orang tua. Kalau saya sudah jadi tua, saya juga berdoa supaya anak saya mengurus saya. Yang lain, narkotika, obat-obat terlarang, perceraian, perselingkuhan, pornografi, porno aksi, kekerasan dalam rumah tangga, perkawinan yang tidak wajar, kemalasan, dan lepas tanggung jawab, sombongan, ketamakan, penipuan yang terus merajalela. Juga perusakan lingkungan hidup, eksploitasi sumber alam, dan banyak lagi. Nah selain itu kuasa kebangkitan Yesus yang menyelamatkan kita dari kebinasan. Kita tertantang di hari Paskah ini. Mari kita berkomitmen untuk setia mengikut Kristus dalam segala keadaan. Termasuk setia dalam memberitakan Injil keselamatan. Seorang tante ditinggal oleh suaminya sekian puluh tahun. Tapi tante ini sudah percaya pada Tuhan Yesus. Walaupun sebagian besar keluarganya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi dia tetap setia. Lalu selaku pengikut Kristus, apa yang sudah tante buat untuk Kristus yang telah mati dan bangkit? Tante itu menjawab seperti ini. Tante selalu baca Alkitab. Itu tante semua orang Kristen juga baca. Selalu bersyukur, ya semua orang Kristen juga selalu bersyukur. Tante. Selalu semangat, selalu melakukan kebaikan kepada orang lain. Terutama mereka yang tidak seiman dengan saya. Nah kalau ini barangkali banyak orang Kristen tidak melakukannya. Tante juga tidak bosan menceritakan kasih Kristus di dalam hidup tante kepada keluarga yang masih belum seiman maupun kepada orang lain. Tante tidak takut sendirian. Tante tidak takut mati.
Enggak tuh boksu. Saya tidak takut. Karena buat apa takut? Karena ada Tuhan Yesus bersama saya. Kalau saya mati, ya itu saya percaya. Saya akan masuk surga, saya akan hidup bersama dengan Tuhan. Buat apa saya percaya kepada Tuhan Yesus kalau itu saya tidak dapatkan? Tapi bukankah banyak kita, COVID telah membuat kita ketakutan. Ya, ketakutan dengan kematian. Padahal anak sekolah minggu sudah tahu. Kalau mau masuk surga mati dulu. Betul nggak Bapak Ibu? Mau masuk surga Bapak Ibu? Mati dulu. Cepat atau lambat kita akan mati. Ya enggak? Tapi jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Aduh, gimana ini Tuhan? Saya sudah sakit, ini sebentar lagi mati. Mestinya kita hadapi dengan sukacita, dengan syukur, dengan gembira. Ya, bukankah itu yang menjadi gambaran ketika Yesus sedang memasuki di Yerusalem? Mereka menyanyi dengan gembira, ya, menyembah Tuhan dengan gembira, dengan sukacita. Karena itu kematian orang Kristen adalah keuntungan, bukan kerugian, kemalangan. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, maka percayalah Roh Kudus akan menuntun kita untuk membawa orang lain berjumpa dengan Kristus. Mari kita perhatikan ayat 1 dan 2b. Ayat 1 dan 2b, di tengah-tengah pandemi COVID ini, dengan segala pergumulan dan persoalan yang dihadapi, kalimat ini kita barangkali boleh menjadi bagian kita. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang kepadanya. Biarlah itu boleh menjadi bagian kita. Karena ada banyak orang yang sedang mengalami kematian hidup. Mereka kehilangan pekerjaan, dililit hutang, dibelenggu kemiskinan, terancam kelaparan, kesepian, dikucilkan, ketakutan, putus asa, kehilangan harapan, mengalami tekanan hidup yang luar biasa. Siapa yang mereka perlukan, Bapak Ibu? Siapa yang mereka perlukan? Tuhan Yesus. Yang mereka perlukan bukan Bapak Ibu dan saya, tapi Tuhan Yesus. Nah, bagaimana mereka bisa bertemu dengan Yesus? Saya dan saudara-saudara yang punya tugas untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada mereka. Sungguh, karena Kristus telah bangkit bagi saya, bagi saudara-saudari, dan bagi semua manusia, beritakanlah. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam saat teduh.